yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kemusu dan yang terhormat Bapak Ibu Guru Dewan Guru SMK Negeri 1 Kemusu dan yang terhormat teman-teman yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya dan teman saya bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tidak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang belerang seperti saat ini. Tema yang kami bawakan adalah jangan melalaikan sholat. Suatu cerita di sore hari yang cerah, ada dua anak remaja seusia saya bermain HP bersama temannya. Anak itu bernama Ari dan Edo. Mereka bermain game sampai tiba waktunya azan. Azan maghrib pun tiba. Ari yang mendengarkan lantunan azan pun mengajak Edo untuk berhenti bermain game dan menjalankan ibadah sholat terlebih dahulu. Bro, udah azan, ayo sholat, ucap Ari. Edo yang mendengarkan ejakan Ari langsung menolak dan Edo mendorong Ari untuk pergi terlebih dahulu. Edo, udah duluan aja, nanggung nih. Ari terlihat marah karena Edo tidak mendahulukan ajakan Ari untuk menjalankan sholat. Lalu Ali berkata, "Duh, jangan mengabaikan ajakan Allah gitu yang kedudukannya lebih tinggi untuk urusan dunia. Ngakunya beriman, tapi kok mengabaikan panggilan Allah itu sama saja munafik." Edo yang sebelumnya bermain game langsung terdiam dan langsung mengiyakan ajakan Ari. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsinya. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. Dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian, kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada azab Allah. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Pemuda itu kekuatan di antara kelemahan. Jika pemuda itu baik, maka harapan kebangkitan itu ada, karena generasi muda adalah potensi kekuatan. Maka kekuatan itu harus diberi panduan yang benar. Saat diperlukan, pemuda yang memiliki keimanan dan keyakinan yang teguh terhadap agamanya. Maka itu jangan sia-siakan masa mudamu, sahabat. Berpegang teguhlah pada keimanan, agar terbit sangat muda yang bergelora untuk menjaga panji Islam sampai Israfil meniupkan sangkakalanya. Kenapa harus sholat? Saya mendapatkan materi dari Ustadz Adi Hidayat dalam tema pentingnya sholat dalam hidup. Kata Pak Ustadz, ada pertanyaan yang menuju kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya mesti sholat? Perhatikan jawaban Allah lewat suara muazin itu. Hayya 'alal falah. Saya panggil kamu sholat supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Kamu gak sholat pun, semoga langit dan bumi tidak akan menurunkan status saya sebagai Tuhan. Kamu sholat itu bukan saya yang butuh, kata Allah, tapi kamu yang butuh. Nah, angkanya jika kita diminta untuk sholat, kalimat Allah dibuka dengan kalimat minta. Punya masalah apa minta? Di sini minta. Kalau punya masalah sabar, terima, lalu datang kepadanya. Dalam sholat, minta dalam sholat, aku kabulkan, kata Allah. Makanya setiap dalam bacaan sholat,
isinya doa. Jadi kalau kita sering sholat dengan baik, imannya terangkat, doanya dijawab, hidupnya nikmat, jauh dari maksiat. Kenapa harus sholat? Ada satu permisalan. Misal, sama seperti orang tidur. Kita ketiduran, tidur bangun-bangun misalnya jam 9 pagi. Subuh belum dikerjakan, belum dijalankan, maka saat bangun jam 9 itu waktunya sholat subuhnya. Ada cerita dari Ustadz Adi Hidayat. Ia pernah lupa nih belum sholat, jam 7 pagi baru ingat. Maka waktu itulah tunaikan sholatnya. Jadi waktu sholat bagi orang yang lupa adalah saat waktu ingatnya. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita diminta sholat? Ternyata ketika kita diminta sholat sebetulnya bukan ingin membebani kita, tapi ingin menjaga sifat baik kita. Sebab kita sholat bagus, sifat baik kita akan muncul. Jadi ketika Allah meminta kita untuk sholat, sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik. Dari yang kelompok kami cari, orang-orang yang terlibat tindakan kriminalitas gampang, silahkan cek kualitas sholat mereka, pasti bermasalah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan dan tingkah laku dan tutur kata. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah kami sampaikan kita menjadi bermanfaat bagi kita semua. Untuk penutup kata dari tugas kami buat saya perwakilan dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.